Jadi kaum wanita ketika nanti ditinggalkan laki-laki untuk menuju kepada ajaran Yesus, tidak akan memperoleh 100 kali lipat. Jadi suami-suami Anda akan kehilangan istri nanti di surga. Menurut data itu, menurut Matius 19 nomor 29 versi Indonesia. Kalau versi barat lain, istri tetap didapat 100 kali lipat. Permasalahannya kemudian adalah doktrin gereja menyatakan laki-laki dan perempuan nanti di surga tidak ada lagi hubungan suami istri. Lalu kalau tidak ada lagi hubungan suami istri, apatah lagi hubungan anak ibu, apatah lagi hubungan antar saudara. Anak sama istri aja nggak ada. Nah, kalaupun ada hubungan istri, hubungan anak, hubungan ayah, berarti benarlah Al-Quran. Al-Quran yang benar berarti. Nah, yang membedakan antara surganya Kristen dan surganya Islam, di surganya Islam nanti, umat Islam itu akan kembali berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan keluarganya, bersatu dengan rumah tangganya yang ada di dunia. Itulah kebahagiaan yang kemudian dimiliki oleh umat Islam di surga. Coba Anda bayangkan, Anda pindah ke alam di mana alam itu indah, tapi di situ nggak ada anak Anda, nggak ada istri Anda, nggak ada ayah ibu Anda. Emang Anda bisa bahagia? Nggak mungkin. Kedua, Anda masuk di satu tempat, katanya di sana tempat memuji, tetapi di sana Anda tidak bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Apakah Anda akan bahagia? Nggak mungkin. Anda diberi tempat yang indah, di sana banyak makanan yang enak-enak, di sana ada buah-buahan, di sana pemandangan yang indah-indah, tapi Anda tidak diberi lambung, Anda tidak diberi jasad lagi untuk makan. Apakah itu adalah kenikmatan? Apakah itu kebahagiaan? Tidak, itu siksaan. Maka berbahagialah orang yang beruntung itu, kata Allah. Karena kenapa? Allah mengatakan mereka akan berkumpul bersama dengan keluarganya, mereka akan berkumpul bersama dengan anak-anaknya, mereka akan berkumpul dengan anak cucunya di surga. Nah, kalau di Kristen ada nggak dalil kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada dalil kayak begitu. Sakit ya, sakit, tapi mau gimana lagi ya. Mengenai pernyataan Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu di situ jangan dimaknai satu hakikat apalagi satu pribadi. Karena satu yang dimaksud di Yohanes 10 ayat 30 itu bukan satu hakikat, bukan satu pribadi, tapi satu pekerjaan. Makanya kalau kita baca ayat selanjutnya, ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, kemudian orang Yahudi ingin melempari Yesus. Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Jadi satu yang dimaksud adalah satu visi misi. Tuhan menginginkan keselamatan bangsa Israel, mengembalikan bangsa Israel pada hukum-hukum Taurat. Demikian juga Yesus. Jadi satu pekerjaan atau satu visi dan misi. Nah, kemudian dijawab oleh orang Yahudi. Yahudi ini sebenarnya ingin membunuh Yesus itu bukan karena Yesus mengaku Tuhan, bukan. Karena kebencian saja. Makanya kalau Anda lihat di dalam Yohanes 8 ayat 39 sampai ayat 44 itu nanti Yesus itu bertanya-tanya kepada orang Yahudi, mengapa aku orang yang diutus Tuhan? Orang Yahudi itu ingin membunuh Yesus bukan karena Yesus ngaku Tuhan, tidak, karena orang Yahudi itu sudah sering manusia disebut Allah itu sudah terbiasa di telinga mereka. Seperti contoh dalam Keluaran 7 ayat 1, di situ dikatakan, lihat aku menjadikan kamu sebagai Allah dan Fir'aun adalah nabimu. Musa juga disebut Allah. Keluaran 7 ayat 1, Fir'aun juga disebut Allah. Nah, jadi yang ingin saya katakan tadi bahwa orang Yahudi itu sudah terbiasa telinganya itu mendengar manusia disebut Allah itu sudah biasa. Tapi bagi mereka, bagi Yesus, Allah yang dimaksud bukan ini, bukan sebagai sang pencipta, tapi sebagai utusan. Makanya nanti di dalam Yohanes 10 ayat 35 itu Yesus berkata, jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah.
Jadi orang-orang yang menyampaikan firman itu disebut Allah, Musa disebut Allah. Ya, Keluaran 7 ayat 1, hakim-hakim disebut Allah. Mazmur 82 ayat 6. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ya, meskipun kita tahu banyak Allah baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, jadi ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, maksudnya itu satu visi dan misi, begitu, Mbak. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Lagi Ustadz Juma sudah Zuki. lancar. Ustadz Zuma, Di monitor suara saya kedengaran nggak nih? bagus jelas, Ustadz. jelas. Alhamdulillah. Bagus. Bagus, Ustaz. Bagus. Iya, oke, baik. Oke, Saya Masya tambahkan Allah. sedikit boleh ya? Tafadhal Ustadz Zuma. Boleh ya? Tafadhal Gurunda. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menerangkan dalam surah Ali Imran dikatakan wa musaddiqal lima baina yaday minat taurah wal uhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum. Jadi Nabi Isa alaihi salam itu kemudian datang kepada Bani Israel, menerangkan kepada Bani Israel, dan sebagai seorang aku ini membenarkan Taurat yang datang sebelum aku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Ini Nabi Isa alaihi salam datang kepada Bani Israel menerangkan bahwa apa yang diharamkan di Taurat itu aku datang diutus oleh Allah untuk menghalalkan sebagian untukmu. Itu yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, wali uhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum. Nah, lalu kemudian apakah hal ini benar? Kita lihat di dalam Markus 2 nomor 23 dan seterusnya, satu perikop. Ketika suatu hari kemudian Yesus pada hari Sabat, di mana perintahnya kemudian kuduskanlah hari Sabat, Yesus justru berjalan di sebuah ladang gandum. Kemudian Yesus dan muridnya memetik belir gandum. Beliau memetik, lalu kemudian orang-orang yang ada pada saat itu bertanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Nah, ini menandakan bahwasanya apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak keliru. Lalu pertanyaannya, dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu kalau itu adalah perkataan beliau sendiri, bukan wahyu dari pencipta langit dan bumi? Wa musaddiqal lima baina yaday minat Torah wal uhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Nah, ini artinya bahwasanya ketika kemudian ada pemahaman bahwa Yesus dan Allah itu satu, Al-Quran menerangkan fattaqullah wa ati'un, takutlah kepada Allah dan takut jugalah kepada aku. Taatlah kepada Allah dan taat jugalah kepada aku. Artinya bahwasanya ketaatan yang diajarkan kemudian oleh Nabi Isa atau Yesus itu adalah ketaatan di mana Yesus datang mengajarkan perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan perintah Tuhannya, bukan perkataan pribadinya. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, perkataanku adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Begitu juga ketika dia mengatakan ajaranku bukan dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Berarti benar Al-Quran. Nah, permasalahannya bagi kita yang berakal, dari mana seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu ini perkara kejadiannya 600 tahun yang silam? Dari mana? Coba kita aja orang Indonesia yang baru juga berumur kurang lebih, usia kemerdekaan Republik Indonesia baru kurang lebih 70 tahun kemudian. Ada enggak di antara kita yang bisa mengkaji, mempelajari sejarah pada sebelum merdeka, setahun sebelum merdeka, apa yang terjadi? Nggak ada yang tahu. Padahal kita hidup di zaman modern, kita hidup di zaman serba digital. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak ada sekolah, tidak ada pembelajaran, tidak ada kajian, tidak ada forum penelitian, tidak ada daftar pustaka. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menceritakan 600 tahun kemudian, sebelumnya, lalu kemudian dibenarkan oleh apa yang diimani oleh teman-teman Kristen hari ini. Lihatlah dia, kenapa dia memetik gandum bersama muridnya pada hari Sabat. Al-Quran menerangkan itu. Nah, kalau dikatakan bahwasanya dia satu dengan Allah, dia satu dengan Tuhannya, jangan Al-Quran yang membatalkan itu, cukup Bible sendiri yang membatalkan itu. Di dalam pengajaran Yohanes 8, Yesus sendiri menerangkan, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian
Ku itu benar. Kok bisa? Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus sudah mengatakan dia tidak seorang diri, maka berhenti mengatakan Yesus dan Bapa itu satu. Kenapa? Karena ternyata Bapa dan Yesus itu satu. Dia tidak seorang diri di sana. Dia berdua. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis. Yesus menekankan lagi untuk membantah orang-orang yang menuhankan Yesus, karena aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengangkat kitab Taurat. Di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Subhanallah. Yesus sendiri mengatakan dua orang, dua oknum, dua entitas, dua pribadi. Kesaksian dua pribadi itu adalah sah. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Yesus menekankan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua saksi. Berhenti mengatakan beliau dan Bapa satu. Ternyata satu di sini adalah satu ajaran, satu perbuatan, satu tindakan, satu visi. Makanya dikatakan tak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, sekarang kalau kita mengakui Yesus dan Bapa itu satu, maka kudu wajib kita dudukkan dia sebagai Nabi dan Rasul. Jangan kita anggap dia juga Tuhan, karena Tuhan dengan Tuhan tidak mungkin bersatu. Tuhan satu dengan Tuhan dua tidak mungkin bersatu. Kenapa? Karena di situ ada dua Tuhan. Oleh karena itulah kemudian apa yang diterangkan Al-Quran. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Isa putra Maryam, anak laki-lakinya perempuan manusia, ciptaan berjenis kelamin perempuan bernama Maria. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia? Takhituni, jadikanlah dirimu, jadikanlah aku wa ummi ilahaini min dunillah, dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ya, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau wahai yang mengutusku. Tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berkaitan dengan Al-Quran, lalu apa yang aku katakan kepada mereka? In kuntu qultu faqad alimta ta'lam ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau lah yang mengetahui segala yang gaib, sedangkan yang aku ajarkan kepada mereka adalah ma'qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, bapakku dan bapakmu. Bapak sama dengan Theos, Bapak sama dengan Tuhan. Berarti Bapakku dan Bapakmu artinya Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus bertuhan. Jadi berhenti mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu sama dengan dia adalah Tuhan. Tetapi yang benar adalah Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus sama dengan utusan Tuhan, Rasulullah wa Nabiullah. Demikian sementara. Kalau ada yang mau menanggapi silakan. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Mbak Anti, itu tadi tambahan dari Gurunda Zuma, bahkan juga sudah dibawa tadi beberapa ayat suci Al-Quran. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Anti? Tafadhal Mbak Anti, sayang silakan. Ya, berarti selama ini Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Tafadhal Ustaz Assalamualaikum Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam Bang Dewa. Pak Lanjut. Desuki kemana? Kepental kayaknya Bang, mohon mungkin di bawah. Baik, tafadhal. Sebentar. Saya kembalikan ke Bang Dewa ya. Sebentar. Aduh, banyak yang mau naik lagi ini. Oke. Bingung nih, yang mana nih? Pade, mungkin Pak aduh Desuki. banyak lagi. Pade Suki, Kalau ada yang mau, kalau ada yang ini tujuannya naik itu untuk kemudian mau memberikan penjelasan, biar saya turun daripada kongko-kongko kita. Aku aja Pak Ustadz, aku turun. Bang Dewa turunin aku, Bang Dewa. Baik, baik. Enggak, baik. yang mau naik berikutnya ini mau ngapain?
Orang Maksudnya Aki gimana? Juma Yang mau yang naik- ditunggu kok malah Aki Juma mau turun. Yang mau naik, kalau yang pemilik komali dipusing dengan tamunya, saya turun. Jangan bang, gimana sih? Gurunda pindah ke kamar saya aja, Gurunda. Saya baca. Iya. nanti setelah saya buat Bang Dewa siuman baru naikkan yang lain. Masya Nggak Allah. begini. Kecuali ada bom boleh. Gitulah. Begini Bang Juma ya. Iya. Mbak Anti ini dari kemarin itu memang pengen ngobrol sama Bang Juma. Alhamdulillah beliau sudah membuka yang namanya hatinya, pikirannya gitu kan. Beliau ingin belajar yang namanya Islam itu seperti apa. Begitu. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau itu mau bersyahadat. Insya Allah mudah-mudahan itu ya. Amin, amin, Dan Allahumma. ibunya Amin. Amin. dan ibunya, posisi ibunya ini adalah seorang Kristen, tetapi walaupun Kristen tidak pernah yang namanya beliau itu ke gereja, tidak pernah. Tetapi beliau itu wafat, kita wallahu alam ya, wafatnya itu apakah secara Kristen atau secara Islam kita tidak tahu di situ, Bang. Yang jelas pada saat dibisikkan yang namanya 2 kalimat syahadat, ada satu momen dia itu ternyata berinteraksi gitu, Bang. Air matanya bercucuran, setelah itu tangannya berinteraksi gitu loh, Bang. Dan beliau ingin banyak belajar Islam dari Bang Juma karena banyak mendengar diskusi antara Bang Juma dengan pihak saudara kita yang Kristen itu, Bang. Gitu, Bang. Dan Dewa sedikit menyanggah ya mengenai pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Itu ternyata ayat itu terlalu banyak ya bertentangan dan kontradiksi. Aku dan Bapa adalah satu, tidak bisa dibilang itu adalah satu hakikat ataupun satu pribadi, tidak ada. Yang jelas kami pun bisa berasumsi kalau itu adalah satu pengajaran. Di dalam Wahyu 3 ayat 5 itu jelas-jelas Yesus di hadapan Bapa. Andaikan Yesus berkata di hadapan Bapa, berarti itu saling berhadapan. Ada 2 oknum. Di dalam Kisah Para Rasul 7:55 ayat 26 dikatakan lagi Yesus berhadapan dengan Bapa. Di dalam Markus 16 ayat 19 Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti artinya ada 2 oknum di situ. Ya, di dalam Yohanes 5 ayat 26 dikatakan Bapa hidup sendiri dan Yesus punya hidup sendiri. Betul tidak, Bang Juma? Berarti itu Yes. dua oknum yang berbeda. Di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 3 ada tahta Bapa dan ada tahta Yesus. Jadi itu di situ jelas ada 2, di situ 2 oknum. Jadi dikatakan aku dan Bapa adalah satu, gugur di situ, Mbak. Kalau itu dinyatakan satu hakikat, gugur. Sesungguhnya hakikat Yesus yang sebenarnya adalah manusia. Dan itu tidak bisa yang namanya ditolak lagi, tidak bisa. Sesuai dengan ayat yang ada di dalam Bible. Begitu Bunda Anti ya. Dan Izin nambahkan, Bang. Oh ya, lanjut Bang ya, Dewa. silakan. Beliau Enggak, ingin lanjut menanyakan, baik. Beliau ingin menanyakan mengenai soal surga, Bang. Surga di dalam ajaran agama Islam dengan surga di dalam ajaran agama Kristen. Angkat dulu. Udah diangkat, Bang? Baik, udah diangkat, Dewa lanjut. Ini lagi Dan Dewa ingin- serius lagi masih bercanda. Bunda Okna ini menanyakan bagaimana keadaan surganya di Kristen sama surganya di Islam. Kok bisa dikatakan itu berbeda? Mana di sini yang menurut benar itu yang mana? Nah, mari kita uji sama-sama di sini. Silakan Bang Juma. Atau ada penambahan dari Balonana yang tadi, silakan. Sedikit nambah Bang Dewa, Ya, bahwa silakan. Yesus dan Bapa itu bukanlah satu pribadi yang sama. Kita lihat Markus 14 ayat 62 ya. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah di sini sudah jelas ya, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, kenapa tidak melebur menjadi satu? Kenapa harus ada di sebelah kanan dan sebelah kiri? Itu saja Bang Dewa, lanjut. Baik, Saya terima tambahin ya dikit ya. Itu kan tadi masih bertanya-tanya, masa iya Yesus ini hanya utusan bukan Tuhan? Kan intinya seperti itu kalau saya perhatikan. Bahkan begini Mbak Anti ya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan orang mati gitu kan. Kalau memang dia Tuhan, pada saat dia membangkitkan Lazarus itulah membuktikan bahwa aku Tuhan begitu. Pasti semua orang akan percaya loh. Siapa sih yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan? Tapi faktanya Yesus justru ketika membangkitkan Lazarus, Yesus bersaksi sebagai utusan Tuhan. Anda lihat dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43.
Yesus berdoa. Nah ini dia. Kalau dia Tuhan kok berdoa? Yesus berdoa menengadahkan tangannya ke atas. Lalu berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Coba. Aturan kan kalau dia Tuhan, kamu mau bukti, ini aku Tuhan, nih saya buktikan, saya bisa bangkitkan Lazarus. Tapi dengan polos dan jujur Yesus mengaku utusan ketika membangkitkan Lazarus. Kemudian satu ayat lagi yang mungkin akan mengguncang Anda, yang tidak pernah dibawa oleh pendeta-pendeta Anda. Dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus berkata kepada wanita, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal." Yesus di situ kami. Ikut dalam kelompok kami. Kelompok orang-orang yang bertuhan. Yesus punya Tuhan. Apakah Anda akan menyembah manusia yang menyembah kepada Tuhan? Bukankah yang bisa kita sembah adalah otoritas tertinggi yang tidak pernah tergantung kepada sosok yang lain? Yesus tergantung kepada sosok yang lain. Dia menyembah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan kami orang-orang Muslim yang menyembah, yang berdoa kepada Tuhan? Apa bedanya dengan kami orang-orang Muslim yang selalu berkata la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya, upaya, kekuatan selain daripada Allah saja. Itu juga yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 30. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala kekuatan, upaya, semuanya itu hanya dari Allah saja. Sama seperti kami orang Islam. Masa mau disembah sih? Orang yang bersyukur, orang yang menyembah kepada Tuhan masih disembah juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Monggo dilanjut. Ya silakan Bunda Anti, mau penasaran soal surga atau gimana? Silakan. Mumpung ada Bang Jum di sini. Kualat kapok weh. Lanjut. Silakan Bunda Anti. Iya, boleh Bang. Silakan. Ya, yang tadi saya tanya itu, kenapa surganya Muslim sama Kristen kok berbeda? Kalau surganya Muslim kita bisa bersatu dengan keluarga, kalau di Kristen kenapa kok tidak gitu loh? Yang membuat perbedaan itu. Baik, silakan Bang Juma. Kenapa ada perbedaan antara surganya Kristen dengan surganya Islam? Jangankan dengan orang Kristen ya, dengan orang Buddha, Hindu pun kami berbeda surganya. Berbeda kami itu. Silakan Bang Juma. Nah, inilah yang harus kita uji, mana surga yang benar, mana surga yang palsu. Bang Juma? Apalagi makan Bang Juma? Tadi beres makan, dia makan soalnya tiap 1 jam sekali Bang Juma ini makannya. Bahaya juga ini. Sering banget makan dia. Bang Juma? Sepertinya ada gangguan sinyal Bang Jawa. Iya. Coba ini lagi. Sebentar. Semoga Allah mudahkan ya Tuan Villa. Kita doakan Bang Zuma mendapatkan sinyal yang lebih lancar di sana ya. Amin. Bang Juma, nanti lain kali kalau ke gunung bawa tutup panci, anggap aja itu parabola buat nangkap sinyal, itu bagus itu. Aduh ini pelecehan banget. Astagfirullahaladzim. Bang Juma, kayaknya sih masih kemiyut tuh Aki. nah udah. Cek.
Ya, silakan. bagus, Cek. bagus. Suara saya bagus? Bagus. Bagus, Bang. Ya. Apa yang bertanya? Kenapa surganya di kekristenan itu berbeda dengan tadi- surganya di Islam? Oh iya. Kalau surganya Islam itu sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Ya, surga itu adalah tempat orang yang beruntung, bukan tempat orang yang buntung. Kenapa saya katakan surga itu tempat orang beruntung? Karena di surga aspek yang dimiliki oleh manusia di atas muka bumi ini itu masih dimiliki nanti di surga. Konon ceritanya di surganya teman Kristen itu orang jadi buntung di sana. Gak ada lagi kelamin, gak ada lagi buah dada wanita, semuanya buntung. Itu bukan surga, itu siksaan, itu neraka pun tidak seperti itu. Jangankan di surga, di neraka pun apa yang kita punya di atas muka bumi ini itu juga yang akan kita punya nanti di surga dan di neraka. Masa tangannya yang mencuri, tangannya yang membunuh, tapi tangan lain yang akan disiksa di neraka. Begitu juga sebaliknya. Masa tangan yang ini yang kita gunakan berbuat baik, bersedekah, mengayomi, melindungi, memberi, tapi tangan lain yang akan menikmati kesenangan di surga. Itu bukan ajaran Tuhan yang kayak begitu. Itu bukan ajaran kasih. Itu ajaran, entah ajaran dari mana datangnya. Al-Quran menerangkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka akan berkumpul dengan saudara-saudaranya, mereka akan berkumpul dengan anak istrinya, mereka akan berkumpul dengan suaminya, berkumpul dengan ayah ibunya, berkumpul dengan keturunannya. Beruntung orang beriman itu. Nah, sementara di dalam surganya teman-teman Kristen, coba Anda lihat di dalam Matius 19 nomor 29. Coba Anda bayangkan, kalau itu benar adanya, betapa kejamnya Tuhan itu, betapa sadisnya Tuhan itu. Apa yang dikatakan di dalam Matius 19 nomor 29? Jika engkau mencintaiku, lalu kemudian barang siapa yang meninggalkan anaknya, orang tuanya, baik ibu maupun bapaknya, ladangnya, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Kejam. Kenapa saya katakan kejam? Karena di situ tidak disebutkan istri. Barang siapa yang meninggalkan anak-anaknya, ibunya, bapaknya, saudaranya, ladangnya, hartanya, rumahnya, emasnya, mobilnya, demi untuk aku, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Kejam. Sangat kejam dan sangat rasis. Kenapa saya katakan kejam? Karena di situ tidak disebutkan istri. Jadi kaum wanita ketika ditinggalkan, kemudian ketika nanti ditinggalkan laki-laki untuk menuju kepada ajaran Yesus, tidak akan memperoleh 100 kali lipat. Jadi suami-suami Anda akan kehilangan istri nanti di surga. Menurut data itu, menurut Matius 19 nomor 29 versi Indonesia. Kalau versi Barat lain, istri tetap didapat 100 kali lipat. Permasalahannya kemudian adalah doktrin gereja menyatakan laki-laki dan perempuan nanti di surga tidak ada lagi hubungan suami istri. Lalu kalau tidak ada lagi hubungan suami istri, apatah lagi hubungan anak ibu, apatah lagi hubungan antar saudara. Anak sama istri aja nggak ada. Nah, kalaupun ada hubungan istri, hubungan anak, hubungan ayah, berarti benarlah Al-Quran. Al-Quran yang benar berarti. Nah, yang membedakan antara surganya Kristen dan surganya Islam, di surganya Islam nanti, umat Islam itu akan kembali berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan keluarganya, bersatu dengan rumah tangganya yang ada di dunia. Itulah kebahagiaan yang kemudian dimiliki oleh umat Islam di surga. Coba Anda bayangkan, Anda
pindah ke alam di mana alam itu indah, tapi di situ nggak ada anak Anda, nggak ada istri Anda, nggak ada ayah ibu Anda, emang Anda bisa bahagia? Nggak mungkin. Kedua, Anda masuk di satu tempat, katanya di sana tempat memuji, tetapi di sana Anda tidak bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Apakah Anda akan bahagia? Nggak mungkin. Anda diberi tempat yang indah, di sana banyak makanan yang enak-enak, di sana ada buah-buahan, di sana pemandangan yang indah-indah, tapi Anda tidak diberi lambung, Anda tidak diberi jasad lagi untuk makan. Apakah itu adalah kenikmatan? Apakah itu kebahagiaan? Tidak, itu siksaan. Maka berbahagialah orang yang beruntung itu, kata Allah. Karena kenapa? Allah mengatakan mereka akan berkumpul bersama dengan keluarganya, mereka akan berkumpul bersama dengan anak-anaknya, mereka akan berkumpul dengan anak cucunya di surga. Nah, kalau di Kristen ada nggak dalil kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada dalil kayak begitu. Sementara Al-Quran mengatakan alladzihum fihi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Beruntunglah orang-orang yang kemudian menjaga perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Beruntunglah orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang memelihara kemaluannya dari kemaksiatan. Illa ala azwa, kecuali kepada istrinya. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan kepada hamba-hamba yang mereka punya, kepada budak yang mereka punya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famadi bataka wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, melakukan persinahan dan seterusnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas jika mereka tidak bertaubat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan beruntunglah orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi tempat terindah di antara semua ciptaan Tuhan. Alladzina yaritsunal firdausi, yaitu mereka yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Berarti orang-orang yang sholat, orang-orang yang menjaga perbuatan baiknya, amal baiknya, melaksanakan zakat dan seterusnya, mereka akan bertemu dengan Yesus di Firdaus. Subhanallah. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Jadi kesimpulan internal Islam itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam menjanjikan 100 kali lipat kenikmatan, kebahagiaan. Ketika orang-orang itu meninggalkan keluarganya, hartanya, demi untuk menyembah kepada Allah dan taat kepada Yesus sebagai utusan Allah, mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Kalau di Islam ada hadis yang menjanjikan 72 bidadari, Yesus justru menjanjikan Bani Israel yang taat kepada hukum Torah 100 kali lipat apa yang mereka tinggalkan. Saya kira begitu sederhananya, bahwasanya ketika Anda ingin mencari perbedaan antara surga Kristen dan Islam, pembeda yang sangat akurat adalah di surga Islam kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, kita makan, kita minum, kita bersenda gurau, kita bahagia. Anda bayangkan ini yang paling indah. Misalnya Anda berlibur di sana seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi ada batasannya. Anda bahagia bersama dengan keluarga, bisa jalan-jalan ke rumah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ada batasnya. Tapi ketika di jannah, di surganya umat Islam, Anda bahagia, di mana tempat di sana itu tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia seperti apa keindahan dan kenikmatannya serta kebahagiaannya. Di sana Anda bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 100 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi Anda kekal selama-lamanya. Subhanallah, kebahagiaan yang tidak bisa terukur. Dan di sana tidak ada perang naga, tidak ada mati lampu, nggak ada kemudian pesundal. Yang ada di sana adalah pelayan-pelayan yang cantik jelita, pelayan-pelayan yang gagah, pelayan-pelayan yang kemudian tampan, pelayan-pelayan yang siap kemudian untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh penghuni orang-orang yang beriman. Dan orang beriman sudah pasti memiliki akhlak karimah di hadapan Allah. Jadi tidak mungkin kemudian dia melakukan kemaksiatan
lagi di tempat, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia saja mereka hidup benar, mereka takut kepada Allah, mereka yakin bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mereka tidak bermaksiat meskipun hanya seorang diri, mereka tidak melakukan apa-apapun yang melanggar perintah Tuhan meskipun dia sendiri, karena merasa melihat Allah. Bagaimana nanti kebahagiaannya menatap wajah Allah? Apakah mungkin orang-orang beriman yang takut kepada Allah ini mampu melakukan maksiat di hadapannya? Tak mungkin, itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka kebahagiaan itu hanya ada pada kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Demikian. Sementara sahabat yang lain silakan ditambahkan. Baik, terima kasih banyak Bang Juma. Luar biasa ya penjelasan mengenai surga. Sodakta ya akhi, Masya Allah, Subhanallah. Sebagai poinnya ya Bunda Akti ya, yang namanya surga itu adalah tempat kenikmatan. Segala kenikmatan yang ada di dunia, insya Allah kita akan meneruskan lagi nanti di akhirat. Tidak mungkin yang konon katanya dinyatakan sebagai hidup seperti malaikat. Apa enaknya hidup seperti malaikat? Nggak ada enaknya sama sekali hidup seperti malaikat. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak punya kemaluan. Apa enaknya? Justru kita bersyukur menjadi seorang manusia, ya kan? Segala kenikmatan kita lanjutkan nanti di akhirat. Dan nikmat puncak paling tinggi adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, dan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah puncak nikmat yang paling nikmat ketika kita berada di surga. Nah, untuk membuktikan kebenaran surga itu, kita lihat dulu siapa penulis yang di dalam kitab suci itu. Apakah manusia itu bisa dipercaya atau tidak? Siapa itu Paulus yang menuliskan mengenai soal surga? Ternyata sosok Paulus itu sosok yang tidak jelas. Kalau Nabi Muhammad, insya Allah tidak mungkin yang namanya Allah menurunkan suatu kitab suci kepada orang yang tidak jelas. Nabi Muhammad jelas, silsilahnya jelas, sampai kepada Nabi Adam semua jelas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya bapa namanya Abdullah, Abdullah punya bapa namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib Hashim, Hashim Abimanap, Abimanap Qusay, Kilab, Mur'ah, dan lain sebagainya, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dengan Paulus? Apakah ada yang tahu bapaknya itu Paulus itu siapa? Tidak ada yang tahu sampai hari ini, Bunda Akti ya. Jadi yang jelas kitab Bible itu ditulis sama orang-orang yang tidak jelas. Begitu, Bunda Anti. Silakan, ada tambahan dari yang lain? Apa mau ditanyakan lagi, Bunda Anti? Seandainya saya masuk Muslim, berarti saya bisa berkumpul sama keluarga nanti di surga, Bang. Silakan. Silakan, dari siapa yang mau jawab? Izin Bang Dewa, Ya. mohon maaf, boleh? Oke. Silakan. Di dalam silakan. Quran surat At-Tur ayat 21, di situ Allah Ta'ala berfirman, saudaraku, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dalam tafsir Jalalain di sini ayat ini dijelaskan bahwa maksud bahwa Allah menyatakan di situ kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka itu yaitu bahwa anak cucu mereka kelak di surga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya dengan mereka walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti mereka. Masya Allah, di sini ada syafaat ya Bang Dewa ya, sebagai penghormatan terhadap bapak-bapak mereka agar bisa berkumpul dengan anak cucu mereka di surga kelak. Amin, Allahumma amin. Bayangkan Mbak Anti, kita berkumpul dengan semua garis keturunan kita, dan keindahan yang paling luar biasa dari itu semua adalah kita bisa berkumpul bersama dan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan mata kita tanpa hijab. Itu yang Masya Allah luar biasanya surga dalam Islam. Aduh, saya sampai bergetar. Maaf, tafadhol Bang. Iya, nggak apa-apa. Itu puncak kenikmatan ya pada saat kita itu berjumpa dengan Allah, Bunda Akti ya. Iya. Dan ini ya, saya lanjut. tambahin Bang Dewa ya. Ya, lanjut. Dalam surah Yasin 56. Hum wa bismillahirrahmanirrahim. Wa aswajuhum fitun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yaddaun. Salamun qawlam mir rabbir rahim.
Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat teduh bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang penyayang. Ya. Dan di ayat selanjutnya, dan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, bersiaplah kamu dari berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Nah, jadi jelas sekali di dalam Al-Quran bagaimana gambaran di dalam surga di dalam Islam. Kita akan ditemukan dengan pasangan-pasangan kita akan diberi buah-buahan, ya, dan kita akan mendapatkan salam dari Tuhan kita. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Begitu, Mbak. Terima kasih. Silakan Bunda Okta. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Mas. Saya sudah mantap mau masuk. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah ya Allah, Ya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Saya terangkan sedikit ya, Bunda Anti ya. Semua para nabi, Bunda Anti ya, semua para nabi tanpa terkecuali, Bunda Anti, tanpa terkecuali, semua ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semua ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam selalu berdoa ingin dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak Allah kabulkan, Bunda Anti. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, semua ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak Allah kabulkan. Hanya satu Nabi yang Allah kabulkan, Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Kita, alhamdulillah, bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita itu mendapatkan 3 kali kemuliaan. Ya, silakan Bang Juma. Beliau sudah yakin akan Islam, alhamdulillah. Bunda Anti luar biasa ya, dari mendengar perdiskusian antara Bang Juma sama orang-orang Kristen, ternyata beliau masih diberikan akal sehat untuk memilah dan untuk memilih. Silakan Bang Juma. Atau ada dari Bang Neplos, jangan diam aja, gua getok juga nih orang nih, gua diem mulu nih. Bang Neplos. Bang Neplos. Naam. Ya. Setelah ini kita melanjutkan apa yang PR tadi malam ya, Muhalim Dewa ya, janji ya, jangan ditutup ya roomnya ya. Boleh, siap. Ya, oke, siap. Ya. Insya Allah. Jadi saya hanya mau menambahkan bahwa untuk kepada Mbak Okta, tentulah di dalam surga itu salah satunya adalah kita bisa mendapati apapun yang kita inginkan sesuai di dalam surah Fussilat ayat 31. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nah, ketika misalnya ingin bertemu dengan keluarga, sanak saudara, teman-teman dan yang lain, itu juga dipertegas dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, yaitu surga-surga Adnan. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan cucunya, serta para malaikat yang masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi itu hanya sedikit perumpamaan gambaran surga, tetapi tentu isi di dalam surga itu tidaklah seperti apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena isi di dalam surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh hati, dan terdengar oleh telinga, dan terbetik oleh hati.
Jadi luar biasa bahwa memang dan setiap siapapun yang masuk ke dalamnya akan kekal khalidina fiha, kekal di dalamnya. Mungkin barangkali itu bisa menjadi satu motivasi, tetapi ini itu bukanlah akhir dari segalanya, bahwa kalaupun pada akhirnya Mbak Okta memilih untuk bersyahadat dan menjadikan Islam sebagai agamanya Mbak Okta, ini menjadi awal perjalanan yang sebenarnya. Ini awal perjalanan yang sebenarnya, di mana kita semua sedang bersama-sama menuju apa yang paling kita inginkan. Apa itu? Apa coba ini? Rahmat Allah Ta'ala. Salah satunya adalah surga. Ya itu aja mungkin barangkali. Ya, siap. Saya anti bang, bukan Okta. Tapi kakak saya. Anti. Itu Anti, namanya. ya, anti. Ya. Mbak Anti. Aki Juma, monggo. Kan? Udah kita apa ya? Kecuali kalau belum mantap kita keluarkan lagi dalil-dalilnya. Monggo Aki Juma. Aki Zuma. Ya, cek. Gurunda. Cek. Suara saya putus-putus ya. Iya. Aman sekarang Gurunda. Udah bagus. Halo, cek. Iya. Aman Gurunda. Ya, udah bagus. Tes 1 2. Keren dah. Suara saya putus-putus. Enggak. Enggak, lancar Sensei. Lancar Bang Juma, lancar. Iya, udah sampai di mana tadi kita? Beliau sudah mantap, tinggal syahadat aja. Halo. Iya. Ya. Beliau sudah yakin sama yang namanya kebenaran Al-Quran Bang. Alhamdulillah. Udah mantap. Beliau sudah mengakui Nabi Isa alaihissalam itu sebagai utusan. Alhamdulillah, beliau adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi yang besar, abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gimana Aki Juma, Silahkan. langsung dituntun syahadat? Dituntun untuk bersyahadat Bang Juma. Beliau sudah mau bersyahadat? Iya, Mau. udah. Masya Allah. Jadi tidak ada paksaan kan dari teman-teman yang ada di sini? Ya, enggak Baik, ada. saya tanya dulu ke Bunda Anti. Bunda Anti. Iya. Bunda Anti, Iya bang. apakah Bunda Anti yakin mau masuk ke dalam Islam? Yakin 100%. Yakin. Apakah tidak ada yang melakukan intimidasi kepada Bunda Anti? Enggak ada bang. Apakah itu tulus dari hati Bunda Anti? Iya bang. Saya minta Tidak ada paksaan sama sekali ya? Tidak ada paksaan sama sekali dari siapapun juga? Enggak ada Betul? bang. Nggak Baik. ada. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih banyak. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ukti Anti, mungkin kita langsung prosesi syahadat ya. Kalau saya diamanahkan kemudian untuk memimpin syahadat sahabat saya ini, ya mungkin kita bisa mulai aja. Ukti ikuti saya dalam bahasa Arabnya, nanti kita terjemahkan kemudian disaksikan oleh ribuan teman-teman yang lagi nyimak sebagai saksi Allah memberikan hidayah kepada saudari saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Iya. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu
anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Akhi, antum seperti biasa doakan akhi Sugi. Tafadhal akhi. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah ya Allah ya Rob, anugerah demi anugerah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa jika mu'adim sultanik. Allahumma ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wal afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingtal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilku indal hisab. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, telah Engkau beri hidayah lagi saudara kami ya Allah, yang tadinya menyekutukan Engkau ya Allah, menjadikan nabimu sebagai sesembahannya ya Allah. Saudaraku hari ini bertobat ya Allah, ingin menyembah Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah ya Allah, dan mengakui nabimu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi yang agung utusanmu ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah hidayah, kekalkanlah hidayahmu kepada saudariku yang baru saja berikrar mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah. Ringankanlah ujian kepadanya ya Allah, karena aku tahu ya Allah bahwa Engkau akan menguji setiap hambamu yang aku beriman ya Allah. Ringankan ujiannya ya Allah, kekalkan hidayahnya kepadanya ya Allah. Ya Allah, betapa Engkau menunjukkan keperkasaanmu ya Allah, menunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Agamamu dihujat setiap hari oleh orang-orang kufar ya Allah, tapi Engkau justru menunjukkan hidayah. Hujatan kaum kafir ya Allah tidak ngefek sedikit pun, bukan menyebabkan orang Islam banyak yang murtad, tapi justru menyebabkan orang-orang kafir banyak yang mu'alaf ya Allah. Engkau berfirman di dalam Al-Quran ya Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat tipu daya terhadap Engkau ya Allah, dan Engkau juga berencana membalikkan tipu daya itu ya Allah, dan Engkau sebaik-baik pembalas tipu daya ya Allah. Menangkan agama ini ya Allah, sebagaimana janjimu di dalam Al-Quran, idza ja'a nasrullahi wal fath. Jika pertolongan Allah telah datang, Allah akan memenangkan agamanya. Idza ja'a nasrullah wal fath. Ya, kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong memasuki agama. Dan inilah fakta ya Allah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri banyak yang mualaf ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa menyampaikan saja ya Allah. Siang malam kami berusaha membela agama-Mu ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan saja ya Allah.
kami hanya orang-orang yang bersendaguro dalam menyampaikan agama-Mu ya Allah. Tapi lewat lisan-lisan kami banyak orang yang mendapat hidayah ya Allah. Semua ini karena kehendak-Mu ya Allah. Tidak mungkin ucapan kami bisa meluluhkan hati mereka ya Allah. Jika Engkau tidak meluluhkan hati-hati mereka ya Allah. Karena Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Wa anta muqallibal qulub ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa orang-orang muslim ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya kepada Ikhwan Fillah yang sudah ikut menyaksikan prosesi syahadat dari Bunda Okta. Dan Alhamdulillah Bunda Okta sudah memeluk ajaran agama Islam. Dan konsekuensi dalam memeluk ajaran agama Islam, Bunda Okta harus melaksanakan, Bunda Ati harus melaksanakan yang namanya syariat ajaran Islam. Itu adalah konsekuensinya. Bunda Ati jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat, belajar sholat di situ ya. Kalau ada orang yang berusaha ingin memurtadkan kembali, satu ayat saja bikin satu pertanyaan buat dia. Buatkan ayat semisal Al-Quran, satu surah aja. Minta kepada mereka. Saya pribadi ya, Bunda Anti ya, andaikan ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran, satu surah aja nih, satu surah nih, Dewa demi Allah murtad hari ini. Hari ini Dewa murtad. Kalau ada yang sanggup orang membuat ayat semisal Al-Quran, ini udah jaminan dari Allah. Allah sudah menjamin ini, bahwa manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Ini adalah ayat spektakuler bagi Dewa. Cap jempol, tanda tangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, tidak ada orang yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran sampai detik ini. Sampai detik ini. Karena Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat yang tidak pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Itu Al-Quran. Kita dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, semua bermujizat. Tetapi tidak ada satupun mujizatnya yang Allah perlihatkan sampai detik ini. Tidak ada satupun juga. Melainkan kita dapat itu dari kitab suci. Itu pun hanya katanya. Betul? Tetapi kalau hanya bikin satu kayak Bible gampang enggak Bang Dewa? Insya Allah Bikin Pak. gampang. Nih saya kasih contoh Dewa ya. lebih Ini menarik. kata-kata seperti di Bible ya. Ketika ketua preman itu sampai di pinggiran kampung, maka berkatalah dia kepada anak buahnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan sepeda motor terparkir dan kunci ada di tempatnya. Lepaskan, bawa kemari. Jika ada orang butuh, katakan ketua preman sedang membutuhkan, nanti akan dibalik. Gampang kan? Kalau bikin ayat kayak Bible gampang kan? Iya. Oh gampang banget. Coba bikin ayat semacam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa-apa yang aku turunkan kepada hambaku, buat satu surah saja. Bukan sendiri kamu disuruh di situ. Ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak penolong-penolongmu selain Allah Tuhanmu, ajak Roh Kudus, ajak ya Bapak, ajak semuanya untuk membuat satu surah saja jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu, maka persiapkanlah dirimu dengan api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Masya Allah. Allahu Akbar. Seperti itu ya, Bunda Anti ya. Suruh buat ayat semisal Al-Quran, kalau misalkan itu sanggup.
Jangan cuma dia seorang diri, bawa penolong-penolong yang lain. Semua dibawa. Sampai kepada malaikat pun suruh dikumpulkan sama Allah. Dari mulai kudanil, harimau, tikus got, semua kumpulin. Dari lelaki hidung belang kayak Bang Neplos, sampai lelaki mata keranjang seperti Pak Ade Sugi, kumpul, semuanya kumpulin. Dengan sombong Allah mengatakan seperti itu. Buatkan. Murtad saya hari ini. Jangan cuma saya, Pak Ade Sugi, Bang Juma, murtad. Bisa murtad Saya aja kami murtad semua. seluruh orang Islam, bener. Kalau ada yang mampu membuat surah semacam Al-Quran 3 ayat saja. Bukankah surah di dalam Al-Quran yang paling pendek adalah 3 ayat? Al-Kausar. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat saja coba bikinkan. Kalau saya ditantang untuk bikin seperti Bible 100 ayat, kamu minta 1, saya bikin 100 ayat. Ya? Itu tadi saya tanpa ngarang langsung cepet tuh bisa bikin tuh, nggak pakai tulis-tulisan dulu karena enggak langsung tuh. Iya. Siap. Ada yang mau disampaikan, Balona atau enggak Bunda Boleh. Anti? Silakan. Balona. Izin saya sampai sedikit Bang Dewa, mohon izin. Boleh. Ya Allah, yang pertama saya bersyukur kepada Allah, saya yang pendosa ini. Qadarullah, Allah perjalankan di room Bang Dewa dan tadi sempat berdiskusi sebentar dan menjadi saksi kemualafan saudara muslim kita yang baru, Adik Anti. Allahu Akbar. Mbak Anti, Masya Allah, Tabarakallah, saya ucapkan selamat saudaraku. Sebagaimana yang tertulis di dalam Fatihah ayat ke-6 dan 7 ya. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Selamat Mbak Anti. Mbak Anti sudah bersama kami sekarang di jalan yang lurus, insya Allah. Di jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka. Semoga juga kepada kita. Amin. Mbak Anti, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hambanya, kepada manusia selain nikmat Islam. Sebagaimana yang Allah sampaikan, Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yauma akmaltum lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maaf saya terbata-bata. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Masya Allah, ini adalah sebuah validasi dari Allah, Mbak Anti, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang Allah ridho untuk menjadi agama umat manusia. Benar ya Allah. Umat manusia akhir zaman. Dan Mbak Anti hari ini sudah menjadi keluarga kami, menjadi muslim, sudah disempurnakan oleh Allah agama Mbak Anti. Allah Akbar, saya gak kuat. Mbak Anti, selamat saudaraku. Saya mohonkan doa dari Mbak Anti untuk saya, karena Mbak Anti adalah seorang manusia yang baru sekarang, seorang manusia yang Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Saya mohonkan doa untuk saya. Apalagi ketika Mbak Anti bertanya kepada kami tadi, kepada Gurunda Zuma, kepada Ustaz tentang surga Islam, dan di dalam surga Islam keluarga bisa bersama-sama. Allahu Akbar. Itu sebuah pertanyaan yang luar biasa untuk saya pribadi, karena saya pribadi, adik saya masih Katolik, dan saya mohon doa dari Mbak Anti pribadi, juga dari 800 orang yang hadir di room ini. Mohon doakan untuk adik saya yang masih Katolik agar dia kembali ke dalam Islam. Karena Amin ya Allah. Mbak Anti yang bersama keluarga dan melihat Allah Ta'ala saja. Mohon maaf, mohon dilanjutkan. Iya. Terima kasih. Bunda Anti, silakan minta doanya untuk dari Bunda Anti. Kami percaya doanya seorang mualaf itu tanpa hijab, tanpa ada penghalang. Silakan doakan kepada kami semua di sini yang ada di sini, dan doakan kepada adiknya Balona Ana. Saya nggak bisa, Bang. Belum bisa. Tidak apa-apa, berdoa dalam bahasa Indonesia saja. Iya, bahasa Tidak Indonesia apa-apa. aja, Mbak. Saya Semoga tadi kami malah lebih dilancarkan. banyak bahasa Indonesianya daripada bahasa Arabnya.
Iya. Ya, Allah silakan, paham Mbak. semua bahasa. Allah paham semua bahasa. Tetapi pada saat kita sholat, Allah mewajibkan kita dalam bahasa Arab. Tetapi pada saat kita berdoa, mau dalam bahasa apapun juga Allah mendengar. Allah itu dekat. Saking dekatnya, kita jangan sampai berteriak berdoa. Itu saking dekatnya. Dengan berbisik aja cukup, dengan bicara dalam hati juga cukup. Saking dekatnya Allah itu. Silakan Banti. Pertama buat keluarga saya dulu nggak apa-apa bang. Iya, bagus. Ya Allah, semoga ampunilah dosa ibu saya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Amin ya Allah. Tempatkan dia di surgamu ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Amin. Selama ini aku telah salah menyembah Engkau ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Kau telah bukakan aku hidayah agar bisa ke jannah ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kepada seluruh umat muslim dan muslimah. Amin ya Amin. Allah. Amin ya Allah. Kuatkan iman mereka ya Allah. Amin ya Allah. Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat Bang Dewa, terima kasih. Doakan Ya, agar amin. kami mampu tetap berdakwah, Mbak. Amin ya Allah. Aku memohon kepada Pak Suki, Bang Suma, dan Bang Dewa, semoga kuatkan iman mereka Amin. Amin ya Allah. Amin. dalam berdakwah. Semoga apa yang mereka jalankan dapat hidayah yang mendengarkannya ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma amin ya. Buat Mbak Lana, semoga adiknya mendapatkan hidayah seperti saya. Amin ya Allah. Amin Allah. Ketuk hatinya. Udah itu aja. Syukran. Untuk Syukran. yang di bawah juga, Banti silakan doakan untuk yang di bawah, kepada Ikhwan Villa yang di bawah. Semoga dilancarkan semuanya. Silakan. Buat saudaraku, semoga dilancarkan semua urusannya, Amin. rumah tangganya, semua pekerjaannya. Amin. Semoga semua dilancarkan. Semoga istiqomah juga buat saya dan buat semua Amin. muslimin. Amin. Udah bang, saya nggak bisa lagi. Baik, terima kasih banyak ya kepada Bunda Anti yang sudah mendoakan kami semua. Kurang satu doanya Bunda Anti, doakan Dewa supaya bisa kawin lagi ya. Lupa itu Dewa. Itu tadi yang saya larang kok malah minta. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Bang Dewa ini serius pun guyon juga loh, heran saya. Tapi ampun. Baik. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi, Bunda Anti atau Bang Juma silakan. Udah open mic, silakan. Ya, baik teman-teman sekalian. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya sebelum kita tutup. Kenapa Islam itu begitu istimewa gitu ya? Dan kenapa kemudian Islam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal? Karena harta yang paling mahal yang dimiliki oleh umat manusia itu adalah keluarga. Coba kita bayangkan kemudian, andai saja kehidupan jannah, kehidupan surga itu kita tidak dikembalikan jasad, akal, qalbuh, kita hidup laksana roh. Bagaimana mungkin kemudian seorang anak yang dari kecil ditinggal oleh ibunya meninggal dunia? Kita tahu tidak mereka itu, di setiap langkah mereka, di setiap gerak mereka, anak-anak kita ini doanya seperti apa wajah ibuku? Aku rindu wajahnya ya Rabb. Aku dilahirkan
ditinggalkan olehnya. Boleh dong aku menatap wajahnya nanti. Aku ingin melihat seperti apa dia yang telah melahirkan aku. Ini seorang anak, siang malam doanya seperti itu. Beliau ingin menatap wajah wanita yang melahirkan, yang kemudian meninggal pada saat anak ini belum dewasa, belum mengerti, bahkan belum pernah melihat wajah ibunya sekalipun. Al-Quran menerangkan bahwasanya mereka bertemu dengan keluarga-keluarganya. Jannatu adan yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Mereka akan bertemu, mereka akan berkumpul dengan anak cucu mereka. Nah, inilah yang kemudian menjadi solusi bagi anak-anak yatim untuk kemudian berjumpa dengan kedua orang tuanya kelak. Begitu juga dengan kita umat Islam ini yang sudah nggak punya orang tua, kita akan rindu sama mereka. Perpisahan dengan orang tua, orang yang kita cintai, bukan cuma sehari, 2 hari, setahun, bahkan sampai kiamat. Kita rindu ingin melihat mereka. Bagaimana mereka membesarkan kita, bagaimana mereka kemudian memberikan nafkah dengan susah payah kepada kita, memberikan sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini. Orang tua siang malam banting tulang untuk kemudian bisa membesarkan dan menghidupkan kita. Mereka sudah pergi, mereka sudah meninggalkan kita. Terus kalau tidak ketemu lagi, lantas gimana perasaan rindu ini? Coba. Kalau kita ke surga, mereka juga di surga, nggak ada jasad, nggak saling ketemu, nggak saling menyapa, nggak saling rangkulan, nggak saling pelukan. Lalu untuk apa ke surga? Benar ya Allah. Kita rindu dengan sosok ibu, rindu dengan sosok ayah. Siang malam kemudian kita berdoa untuk mereka. Kita belajar untuk menjadi orang yang saleh dan soleha agar bisa berjumpa dengan mereka kelak. Tapi kalau surganya nggak bisa bertemu dalam keadaan jasad, cuma ruh, untuk apa surga itu? Kita ingin menatap wajah ibu kan? Ingin melihat mereka tersenyum kan? Kita ingin mereka memanggil nama kita bukan? Wahai anakku, kesini aku ingin memelukmu. Aku rindu. Tapi kalau itu nggak ada, terus untuk apa surga itu? Oleh karena itulah kemudian sahabat-sahabatku, begitulah indahnya Islam. Ketika kemudian orang-orang kafir itu bertanya, apakah tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa dibangkitkan kembali, wahai Muhammad? Katakan kepada mereka, ya Muhammad, yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur itu adalah dia yang pernah menciptakanmu pertama kali. Kalau dia mampu menciptakanmu dari ada yang menjadi Allah, ada, dia lebih sanggup lagi menciptakan dari rangka-rangka tulang yang sudah ada untuk dibentuk kembali menjadi hidup. Subhanallah. Oleh karena itu, sahabat sekalian, mari kita belajar untuk menjadi anak yang soleh, belajar untuk menjadi anak soleha. Ternyata betapa malunya kita nanti ketika kita kemudian lama di neraka, lantas kemudian bertemu dengan ibu kita dalam wujudnya yang asli, ayah kita yang wujudnya yang asli. Anakku, aku besarkan, aku susah payah, aku berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadikan kamu menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang soleh dan soleh setelah aku tinggalkan. Tetapi kemudian kamu telat masuk ke jannah, anak, kamu mampir ke neraka dulu. Masya Allah. Tapi tak apa, kita dipertemukan di sini, kata kedua orang tua kita. Untuk itulah sahabat-sahabat sekalian, ya, terlepas hari ini ada yang bersyahadat dan di dunia belahan manapun juga ramai bersyahadat, ayo mari kita introspeksi diri dulu masing-masing, memperbaiki diri kita, mengingat kemudian anak-anak kita, bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa membuat mereka menjadi soleh dan soleha. Amin. Karena Islam itu indahnya di mana? Islam itu ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara.
amalan dengan amalan putus apa hubungan kita dengan orang yang kita cintai itu terputus seketika. Kecuali yang 3, sedekah, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Karena itulah ketika kita meninggal nanti, apa yang kita tinggalkan? Tak ada yang kita tinggalkan kecuali 3 tadi. Untuk itulah kemudian yuk mari detik demi detik kita selalu kemudian memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, menabur kebaikan, memberikan kebaikan kepada siapapun. Terhadap saudariku, anti harus belajar mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleha, belajar sama mertautkan diri Anda dengan Islam. Jangan kemudian setelah ini, setelah syahadat kemudian kembali di dalam kehidupan sehari-hari seperti biasa, tetapi menjadilah seorang muslimah yang baik, menjadi seorang, kalau Anda adalah istri, menjadilah istri yang soleha, seorang ibu menjadi ibu yang menjadi pemimpin bagi anak-anak mereka untuk menata langkah mereka menuju jannah. Yuk mari sama-sama kita belajar Islam, sebab sesungguhnya tidak ada agama yang paling mulia yang diterima di sisi Allah kecuali Islam saja. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar saudari kita ini untuk memeluk Islam. Kemudian terkait nanti kalau misalnya sertifikatnya atau butuh legalitas tentang berpindah keyakinan, mungkin bisa menghubungi saya. Ya, teman-teman sudah tahu nomor kontak, bisa dicaplik ke sana, nanti kita buatkan sertifikat. Tapi kalau misalnya ukhti Okta ingin di tempatnya di sana, di masjid atau di yayasan, boleh, silakan diusahakan sebagai bukti bahwa saudari kita ini sudah memeluk ajaran agama Islam. Mungkin begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan kepercayaan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya- warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Bang Dewa. Iya, Oh, iya, Mbak iya Bunda Okta. Okta. Oh iya ya. Tadi adiknya Terima ya. kasih Ini ya Bunda Bang Okta. Dewa. Terima kasih udah mau bantuin aku sama adik Iya, sampai iya. detik ini. Jadi maaf. Buat Bang Suma, terima kasih Bang Suma. Berkat Bang Suma juga Sama-sama adik Ukti, sama-sama, buka barakallah. pikirannya Amin, amin. dan mau bersyahadat. Mungkin minggu depan adik bersyahadat di masjid sama kedua anaknya juga, kan anaknya juga belum Masya bersyahadat. Masya Allah, ya Allah, subhanallah. Ya Di masjid Allah. dekat rumahnya, ya. Di sini aja ya, di sini ya. Di sini aja 500 orang nih saksinya nih kalau di sini. Iya. Ya, 800 Bunda Okta di sini ya. Iya, 800 839. orang. Di sini aja ya. Putrinya belum mau Bang, putrinya belum mau. Oh, belum. Umur berapa dia? Umur berapa? Kelas 6 SD sama TK. Oh, siap. Dewa Allahu setia Akbar. menunggu lah. Dewa setia menunggu lah. Ya. Nunggu Setia apa menunggu itu? Dewa. Ya orang Dewa nikah sama bini waktu PAUD itu. Sampai sekarang alhamdulillah setia. Oh. Jahil. Jahil burokat. Dewa tunggu ya kalau misalkan mau di sini saksinya lebih banyak, kita juga minta doa dan Dewa yakin ya salah satu doa mualaf itu pasti ada yang tepat nantinya itu. Salah satu itu. Mudah-mudahan sih semuanya gitu. Mudah-mudahan ditunggulah sama Dewa. Mau di komal Dewa bebas, mau di komal siapa bebas. Yang jelas kami ikut menyaksikan lah di sini. Anaknya Biar minta rame-rame di juga. masjid Bang Dewa. Masya Oh, di Allah, sini, ya Allah. alhamdulillah, Ya, ya nggak Allah. apa-apa. Di masjid. Dimanapun Ya. nggak masalah, nggak masalah itu. Iya. Ya. Hmm. Insya Allah. Ya, terima kasih loh Bang Dewa udah direpotin terus setiap hari. Oh, enggak apa-apa. Dan itu semua karena Allah, bukan karena kami. Allah Ya, yang membimbing sebenarnya. Kawan-kawan Kristen, maaf ya, hujatanmu justru jadi jalan hidayah. Maka berhentilah menghujat. Karena semakin banyak menghujat, semakin banyak mualaf. Tes lah kalau nggak percaya. Jangan terlalu benci sama Islam. Iya. Siapa tahu besok lusa akan cinta. Jangan terlalu cinta juga. Siapa tahu besok akan menjadi benci ya. Antara benci dan cinta
itu garisnya sangatlah tipis. Lebih tipis daripada durek gitu kalau pengen tahu. Benci mengingat, cinta pun mengingat. Nah, itu ya. Cintai Makanya jangan Islam terlalu benci. dengan ilmu. Betul. Cintai Islam dengan sungguh-sungguh ya. Cintai Islam dengan sungguh-sungguh tapi dengan ilmu. Jangan cinta buta. Umar pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau orang yang aku cintai setelah nyawaku." Apa jawab Rasulullah? "Belum, hai Umar. Kamu belum beriman kalau begitu." Kemudian Umar berkata, "Kalau begitu engkau lebih aku cintai daripada nyawaku sendiri." Itu baru betul, Umar. Nah, artinya Allah menuntut 100% kecintaan kita kepadanya, kepada agamanya, kepada Rasulnya. Tidak boleh ada penduaan sedikit pun. Wahdahu la syarikalah. Allah tidak mau diserikatkan. Ya, cinta kita hanya untuk Allah saja. Bagaimana mungkin ayam mau masuk ke dalam kandang sementara di kandang ada musang? Di dalam hatimu kalau masih ada kecintaan kepada selain Allah, maka rasa cintamu kepada Allah tidak akan masuk ke dalam hatimu. Maka yang timbul adalah ketakutan dan keraguan-raguan. Tetapi ketika cintamu kepada Allah itu penuh di dalam hatimu, maka tidak ada keraguan sedikit pun. Itu perlu diingat ya, saudaraku sekalian. Iya. Masya Allah. Luar biasa ya. Bang Dewa, Ini ada- izin boleh sedikit? Ya, boleh, silakan. Sedikit saja. Oke, Banyak nggak apa-apa. alhamdulillah. Kalau sedikit bahaya, mendingan banyak. Sedikit aja. Mbak Okta juga Mbak Anti, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, Qadarullah di room ini hanya yang perempuan, maksudnya di Komal ini Qadarullah kok hanya saya yang perempuan. Mbak Okta atau Mbak Anti membutuhkan teman bicara, monggo saya bisa di DM ya, kita mungkin bisa bertukar nanti, kita bisa menjadi sahabat, insya Allah sahabat tidak hanya di dunia tapi juga Amin ke ya surganya Allah. Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rob. Saya mohon izin follow dan jangan sungkan-sungkan DM saya. Saya ini hanya fakir ilmu. Saya pribadi mengibaratkan diri saya adalah pembersih sepatunya para debater muslim ini. Jadi tapi izinkan saya menjadi teman Anda, saudara-saudariku, bergandengan tangan kita berjalan bersama. Insya Allah mohon diizinkan. Itu saja. Syukron kasiron. Itu ada yang minta ngulang lagi, saya udah nggak bisa, Roh Kudusnya udah hilang. Jadi saya udah nggak bisa mengulang lagi. Baik, terima Saya kasih banyak penggemar ya. beratnya Bang Suma, tapi nggak untuk dinikahin ya Bang Suma. Cuma Masya Allah. penggemarnya aja. Masya Saya Allah. ikutin debatnya Bang Suma. Kalau nikah sama Makasih, saya aja. Terima kasih. Nikah sama saya aja. Ya. Aman, saya sudah punya suami soalnya Bang Suma. Bang Zuma langsung ke Allah pental. Allah Akbar. Tuh, Bang Dewa, turunin Bang Zuma deh, biar ada yang fans sama saya gitu loh. Ada seger-seger. Semua pengen ketemu sama Bang Juma, semua. Bahkan Masya Allah. banyak yang DM Dewa pengen ketemu sama Bang Juma, ya kan? Pengen ditegur-tegur sama Bang Juma. Tanya insya Allah kata Dewa teh nanti, insya Allah ya. Itu ternyata yang gemar Bang Juma luar biasa lah. Sampai Dewa pun Yang pengen aneh gini Bang Dewa, Ya, ada betul. orang minta nomor Bang Zuma, saya izin sama Bang Zuma, sepertinya nggak diperkenankan. Itu ngamuknya bukan Bang Zuma, malah ke saya. Nah, coba. Iya. Ya mungkin Papa ada saya juga- kesempatan. Ya. Juga penggemar beratnya Bang Suma juga papa saya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Iya, iya. Tapi ada yang lucu. Ada yang jauh-jauh dari kabupaten ya kan, mau jumpa dengan Bang Suma. Udah dekat, udah ada di tempat sudah di gunung pun. Tanya-tanya sama orang di luar sana tuh. Masjid Nur Maulida itu di mana ya, Pak? Oh itu di sana. Kalau tempat wisata itu yang mana? Itu di depannya. Ada nggak yang punya di dalam? Ada. Itu di dalam. Lagi duduk-duduk dia. Dipaksa masuk nggak mau. Udah Pak masuk Pak. Wah udah sini aja. Yang penting aku udah lihat dari jauh. Loh kayak gimana Ya ceritanya? Allah, ya Allah. Cukup melihat dari jauh. Kan? Habis orang-orang katakan Bapak itu dari tadi loh Pak, udah 2 jam loh di situ. Lihat Bapak dari luar. Loh, kenapa kayak gitu? Iya. Siapa emangnya? Beliau pensiunan polisi. Dia mau masuk tapi malu, dia segan katanya. Udah aja ke sini. Sambil saya ngobrol sama tamu yang lain. Begitu aku udah keluar,
dianya udah pergi. Ya Allah. Kan sayang kali loh, ratusan kilo dari Makassar datang jauh-jauh naik ke gunung Masya Allah. hanya untuk lihat, Gurunda. tapi lihatnya dari jauh. Gurunda, Iya, gimana? jangan-jangan itu mau Nabi Khidir. ini. Masya Allah, enggak mau apa? Mau melamarkan Gurunda Zuma untuk putrinya. Mungkin. Saya curiganya juga kayak gitu, Masya Dinda. Allah. Takutnya gitu. Masya Allah. Aduh. Sama kayak saya mungkin Bang ya, ke depan mata mungkin saya pingsan juga ya. Pingsan kesetrum karena kabel telancang dipasang di pagar. Grogi. Allah. Tapi gini, Gurunda gini. Iya, Gini silakan. sedikit. Ya Allah, saat ini mungkin saya pribadi juga tidak bisa bertatap muka dengan Bang Dewa, Gurunda Zuma, Ustadz Sugi, Bang Neflos, Mbak Anti, Mbak Okta di dunia ini. Tapi saya berharap semoga Allah pertemukan kita semua dan 800 saudara yang ada di room ini di surganya Allah kelak. Amin Bertemu ya Allah. dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi dan wasallam. bersama-sama melihat Allah tanpa hijab. Itu saja doa saya. Kalau saya di surga mau Amin, cari amin. saya, mau tanyakan kepada Allah di mana Lona. Baik. Allah, Begitupun sebaliknya, Dinda. Allah guru, Iya. insya Allah. Ya, alhamdulillah kalau misalkan ada orang yang diberi kesempatan ya bisa ketemu sama Bang Juma gitu kan. Dewa sendiri pengen ketemu sama Bang Juma. Bahkan kayaknya kalau tidur sama Bang Juma ini kayak tidur sama 4 istri ini, nyaman pasti ini. Cuma belum pernah ini. Kan Dewa. larinya ke istri. Memang aneh. Kenapanya orang ini bukan dia yang diuji ya dengan wanita yang ngapain saya ya? Kan aneh. Aneh. Tidur dengan saya kok tidur kayak dengan istri, gimana sih lo? Nyaman, nyaman Bang, nyaman. Kayak tidur sama 4 istri, nyaman gitu kan. Itu enggak Bang? Cloud belum?